Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 401. Anda. Raja Jason ingin menebas Abe Harumi dengan telapak tangannya, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat mengeluarkan tenaga. Akan tetapi, karena Abe Harumi bukanlah mayat yang sebenarnya, maka tidak ada gunanya meskipun dia terbunuh. Terlebih lagi, Abe Harumi, sang tuan rumah, awalnya berniat untuk tinggal di sini dan mati bersama mereka. Abe Harumi tidak lagi memperhatikan Raja Jason, menatap Xiao Chen dan berkata, "Kaisar Naga, kapan kau menyadari kemampuanku?" "Sejak awal," kata Xiao Chen dengan tenang, "saat pertama kali kau muncul di Istana Kaisar, aku tahu kau telah berlatih teknik cloning khusus, atau teknik tubuh ganda. Kesadaran spiritual seorang kultivator dapat mendeteksi distribusi energi dalam tubuh seseorang. Teknik tubuh ganda yang dipraktikkan Abe Harumi menyebabkan distribusi energi dalam tubuhnya berbeda dari orang biasa, sehingga Xiao Chen dapat melihatnya sekilas." "Aku mengerti." Abe Harumi tiba-tiba menyadari, apakah ini juga alasanmu membiarkanku pergi sejak awal? Sayang sekali kau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tatapannya dingin, dan berkata, "Kali ini, tidak ada alasan untuk melepaskanmu." "Benarkah?" Abe Harumi tertawa mendengarnya. "Karena kau tahu aku sudah berlatih teknik tubuh ganda, kau seharusnya tahu bahwa membunuhku sekarang tidak akan ada gunanya. Aku bisa dibangkitkan di tempat lain." "Aku tahu," kata Xiao Chen tenang, "tapi teknik tubuh ganda itu ada kekurangannya. Kedua tubuh itu tidak bisa bergerak bersamaan. Jika tubuhmu bergerak, tubuh yang satunya pasti tidak akan bisa bergerak, jadi ia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Sesuatu yang begitu penting bagimu tentu saja harus ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat di keluarga Abe." Tebakan yang sangat masuk akal, dan memang benar. Abe Harumi mengangguk, yang dianggap sebagai pengakuan. "Karena kita tahu lokasinya, kenapa kita tidak membunuhmu sekarang? Pergi ke keluarga Abe dan hancurkan tubuhmu yang lain, dan selesai, kan?" Xiao Chen menatap Abe Harumi langsung dan berkata, "Mungkin, kita juga bisa menghancurkan keluarga Abe-mu di saat yang sama." "Haha, Kaisar Naga, apa kau lupa jam berapa sekarang?" Abe Harumi tiba-tiba tertawa, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke langit. "Lihat, 3 bom atom telah dijatuhkan. Apa kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini?" Mendengar ini, semua yang hadir mendongak. Seperti yang diharapkan, selama percakapan tadi, Angkatan Udara AS telah menyelesaikan pengerahan pasukannya, dan Pentagon juga mengeluarkan perintah untuk menjatuhkan senjata nuklir di pusat Pulau Qixia. Tiga bom atom. Feng Yuhe tampak ketakutan. 1 bom atom cukup untuk menghancurkan sebuah kota dan dengan mudah membunuh dewa yang kuat. Amerika Serikat sebenarnya menjatuhkan 3 bom atom pada saat yang sama, yang menunjukkan betapa bertekadnya mereka untuk menghancurkannya. Sudah terlambat. Hong Yan mendongak ke arah 3 bom atom yang jatuh dengan cepat, hatinya dipenuhi keputusasaan, dan ia pun menyerah. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Cao Yansui dengan cemas. "Ya, Kaisar Naga, bisakah kau menghentikannya?" Duan Qingchang bertanya dengan ragu ketika melihat Xiao Chen tetap tenang. "Kenapa repot-repot menghentikan mereka? Karena Amerika Serikat sangat antusias dengan kita harus memberi mereka hadiah besar sebagai balasannya." Xiao Chen menatap ketiga bom atom yang semakin dekat di langit dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu ingat 4 batu yang kukubur saat aku pergi ke Amerika Serikat terakhir kali?" Duan Qingchang sedikit terkejut saat mendengar ini. Tentu saja dia ingat kejadian ini, tetapi sampai sekarang dia masih tidak mengerti maksud Xiao Chen melakukan itu. Awalnya hanya tindakan pencegahan, dan sekarang ternyata berguna. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia segera melemparkan 4 batu 5 elemen di tengah tatapan bingung semua orang. Batu 5 elemen dipisahkan ke 4 arah, membentuk persegi di ruang angkasa. Kemudian, dia membuat beberapa gerakan aneh dengan tangannya dan menekan tanah. Transfer waktu dan ruang. Seketika, 4 aliran kekuatan spiritual terus berlanjut di tanah dan mengalir ke segala arah. Kelima batu elemen di keempat sisinya terkena dampak secara bersamaan, dan masing-masing memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mereka bertemu pada ketinggian 100 meter dan membentuk penghalang persegi. Waktunya tepat, dan ketiga bom atom jatuh tepat ke penghalang persegi. Wow! Kilatan cahaya putih muncul, lalu lenyap tak berbekas. Ketiga bom atom itu lenyap begitu saja di udara. Pada saat yang sama, di lapangan basket yang ramai di sekitar Pentagon di Washington, AS, sekelompok anak muda sedang bermain basket dengan gembira. Tiba-tiba, cahaya putih melesat dari sebidang tanah dekat lapangan basket dan langsung menuju ke langit. Apa itu? Di lapangan basket, baik pemain maupun penonton menoleh dan melihat ke kejauhan, menatap kosong ke arah cahaya putih. Dan di sana, ada beberapa di sana juga. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya putih juga muncul dari 3 arah lain, totalnya 4, yang berpotongan dan terhubung di ruang angkasa untuk membentuk persegi yang bersinar. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari atas. Apa? Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas.
Di dalam Pentagon, komandan itu khawatir dan berbalik, lalu bertanya dengan serius, 3 bom atom seharusnya cukup untuk melenyapkan 7 pulau pembunuh, kan? Gunakan satelit untuk memeriksa apakah ada yang masih hidup. Jenderal, situasinya tidak baik. Seorang operator tergagap. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya petugas itu bingung. Hilang, 3 bom atom yang kita jatuhkan di Seven Killing Islands tiba-tiba menghilang. Apa katamu? Petugas itu bergegas maju, menatap layar dengan mata terbelalak. Ia mendapati 7 pulau pembunuh masih utuh dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kemana perginya bom atom itu? Tidak, aku tidak tahu. Semua operator di sekitar tampak gelisah dan berkata, ketika bom atom jatuh dan berada kurang dari 300 meter dari tanah, tiba-tiba muncul cahaya putih, lalu bom atom itu menghilang. Tepat saat dia selesai berbicara, 4 berkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit di luar Pentagon dan menyatu menjadi warna putih yang menyilaukan di langit, seperti hari kutub. Ya, itu cahayanya. Kata operator itu dengan gembira, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Tidak, bom atom itu datang ke arah kita. Apa? Di dalam Pentagon, semua orang berdiri dan berlari keluar, menatap 3 bom atom yang muncul dari formasi putih dengan ekspresi ketakutan. Cepat, cepat padamkan bom atomnya. Jangan sampai meledak. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bom atom memiliki metode peledakan khusus. Sesuai pengaturan program aslinya, bom itu akan meledak secara otomatis pada jarak tertentu dari tanah. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tampak sepucat mayat, bahkan tidak ada keinginan untuk berjuang demi bertahan hidup. Itu 3 bom atom, cukup untuk menghancurkan seluruh Washington 3 kali. Bahkan jika sebuah pesawat berhenti di depan mereka sekarang, mereka tidak bisa terbang keluar. Akan tetapi, ketiga bom atom ini jelas dijatuhkan di Kepulauan Seven Kill, jadi bagaimana mungkin bom itu jatuh di Washington? Keraguan, ketakutan, keputusasaan. Di tengah emosi campur aduk masyarakat, 3 bom atom tak terelakkan jatuh dan meledak dengan cepat saat mendekati tanah. Ledakan. Awan jamur yang sangat besar muncul di atas Washington. Bab 402. Di Pulau Seven Killings, kecuali Xiao Chen, semua orang menatap langit dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Di sana, kosong, lenyap. 3 bom atom yang hendak dijatuhkan, meratakan Pulau Seven Kills dengan tanah dan menghancurkan semuanya, lenyap begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Abe Harumi tercengang, tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Raja Jason tak lagi memikirkan konspirasi itu. Ia benar-benar terkejut dengan pemandangan luar biasa di hadapannya. Belum lagi mereka, bahkan anggota Dragon Soul saling menatap dengan tak percaya. Bagaimana ini dilakukan? Kemana perginya ketiga bom atom itu dan mengapa tidak meledak? Tuan, di mana bom atomnya? Cao Yansui tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku mentransfer bom atom ke Amerika Serikat. Kata Xiao Chen ringan. Apa? Semua orang terkejut lagi ketika mendengar ini. Tempat ini setidaknya berjarak 10.000 km dari Amerika Serikat. Bagaimana mungkin 3 bom atom bisa dijatuhkan ke Amerika Serikat dalam sekejap? Tuan, apakah Anda bercanda? Cao Yansui lebih suka percaya bahwa Xiao Chen menggunakan suatu metode untuk memadamkan bom atom. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Menurut perkiraan, Washington, Amerika Serikat, kini telah menjadi reruntuhan, kata Xiao Chen ringan. Karena dia tahu bahwa senjata termal paling mengerikan di bumi adalah senjata nuklir, yang cukup kuat untuk membunuh seorang jindan yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak siap sama sekali. Ketika dia pergi ke Amerika Serikat untuk menyelamatkan Sukian, dia menyadari bahwa akan ada konflik dengan militer AS, jadi dia harus meninggalkan sarana untuk menangani senjata nuklir. Sejujurnya, kemampuannya saat ini tidak cukup untuk menahan senjata nuklir secara langsung. Lagi pula, jika senjata nuklir meledak, bahkan jika dia bisa menahannya, apa yang akan terjadi pada jiwa naga lainnya? Oleh karena itu, ia hanya dapat mengubur susunan pemindahan ruang angkasa terlebih dahulu dan memindahkan senjata nuklir secara langsung saat susunan itu jatuh. Jika Amerika Serikat tidak meluncurkan senjata nuklir terhadapnya, dia tidak akan membalasnya. Situasi saat ini sepenuhnya merupakan kesalahan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menanggung semua konsekuensinya. Keajaiban, keajaiban. Hong Yan sangat gembira dan berkata dengan kagum, hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti itu di dunia ini. Hidup Kaisar Naga. Feng Yuhe bersorak gembira, matanya tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan rasa hormatnya. Situasi putus asa yang awalnya pasti akan berujung pada kematian, dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Chen. Adakah hal di dunia ini yang tidak bisa ia lakukan? Kejelianmu sungguh di luar pemahaman orang biasa. Duan Qingchang tak kuasa menahan desahan. Dia ada di sana ketika Xiao Chen mengubur batu 5 elemen, tetapi saat itu dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Baru hari ini dia menyadari betapa jauhnya visi Xiao Chen. Oke,
belum terlambat untuk menghela napas pelan setelah kita selesaikan masalah ini. Kata Xiao Chen sambil menatap Abe Harumi dan berkata, 3 hari lagi, aku akan kembali ke Jepang dan mengunjungi keluarga Abe. Kalau kau punya nyali, cepatlah dan tunjukkan padaku. Begitu selesai berbicara, tanpa menunggu Abe Harumi melawan atau mengatakan apapun, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya pedang yang tak tertandingi menyambar langit, membunuh Abe Harumi. Abe Harumi terjatuh ke dalam genangan darah, tak bernyawa. Semua orang mengerti bahwa Abe Harumi telah menyerah dalam perlawanan. Dia meninggal di sini dan akan dibangkitkan dalam keluarga Abe. Kaisar Naga, ampuni nyawaku. Melihat ini, Raja Jason berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Aku bodoh dan tidak tahu bahwa kau, Kaisar Naga, adalah reinkarnasi dewa. Jika kau mengampuni nyawaku, aku akan mengikutimu sampai mati. Karena jiwa naga sedang berkembang, aku sangat membutuhkan bakat. Tapi aku tidak berani menggunakanmu. Kata Xiao Chen, perlahan mengangkat tangannya, dan niat membunuhnya pun terpancar. Tidak, Kaisar Naga, meskipun kau telah mentransfer bom atom, kau belum berhasil menembus formasi pengunci langit enam yang. Aku bisa membantumu. Pinta Raja Jason. Oh, hanya formasi pengunci langit enam yang, apa kau pikir aku tak bisa menghancurkannya? Xiao Chen mencibir, menahan niat membunuhnya, lalu menjentikkan jarinya. Memanggil. Seberkas cahaya spiritual berputar dan melesat ke sudut formasi pengunci surga enam yang. Peng. Cahaya spiritual memantul dan terbang ke sudut lainnya. Peng. Cahaya spiritual memantul lagi dan terbang ke sudut ketiga. Siklus ini berulang 6 kali, dan ke-6 sudutnya dipantulkan oleh cahaya spiritual 1 kali. Ledakan. Dengan suara keras, formasi pengunci surga 6 yang runtuh dalam sekejap dan lenyap tanpa jejak. Formasinya rusak. Para jiwa naga bersukacita, seolah-olah belenggu telah dilepaskan dari tubuh mereka. Tak hanya merasa lega, udara pun terasa sangat segar. Akan tetapi, Raja Jason benar-benar tertegun, dengan ekspresi tidak percaya. Butuh waktu 6 atau 7 jam bagi 3 dewa dan 3 dewa setengah untuk membentuk formasi pengunci surga 6 yang, tetapi Xiao Chen betul-betul menghancurkannya hanya dengan jentikan jarinya. Sebelum mereka jatuh cinta, mereka hanya menghibur diri sendiri dan orang lain tidak ambil peduli sama sekali. Kamu seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang, kan? Kata Xiao Chen dengan suara tenang. Setiap formasi memiliki intinya. Begitu Anda menemukan pusat formasi, akan mudah untuk menghancurkannya. Xiao Chen tidak hanya memiliki kesadaran ilahi, tetapi juga mahir dalam formasi. Pada hari-hari awal, sebelum ia naik tahta Kaisar Abadi, ia telah menyiapkan 365 formasi pembunuhan yang mengerikan secara berurutan, membunuh sejumlah musuh yang kuat. Formasi pengunci surga 6 yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Terlebih lagi, formasi pengunci surga 6 yang jelas berasal dari Sekte Yuxiao, yang setara dengan formasi yang diwariskan olehnya. Terlalu naif dan konyol untuk menggunakan formasi yang diwariskannya untuk menghadapinya. Aku mengerti. Raja Dharma Jason tahu bahwa Xiao Chen tidak akan pernah melepaskannya apapun yang terjadi. Ia merasa putus asa dan perlahan mengangkat tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai Buddha jahat, dan tiba-tiba menutupi kepalanya dengan tangan itu. Klik. Tengkoraknya hancur dan dia meninggal di tempat, tubuhnya tergeletak di tanah. Bunuh diri merupakan hukuman terakhir dan terberat bagi generasi Raja Prancisnya. Xiao Chen tetap tenang, lalu berbalik menatap ketiga dewa lainnya dan berkata, giliranmu. Kaisar Naga, serahkan mereka padaku. Duan Qingchang melangkah maju, momentumnya mengguncang langit, dan dia menghujani ketiga dewa setengah dewa itu dengan serangkaian pukulan mematikan. Dengan kekuatan asli Duan Qingchang, akan sulit mengalahkan 3 dewa setengah. Namun, kini ketiga dewa itu menyadari bahwa permainan itu sia-sia dan tak berniat bertarung lagi. Mereka hanya memikirkan cara untuk mundur, yang berujung pada kekalahan berulang. Tak lama kemudian, satu orang secara tidak sengaja ditembak mati oleh Duan Qingchang. Kerjasama ketiganya gagal, dan 2 orang yang tersisa tidak mampu menahan kekuatan membunuh Duan Qingchang yang ganas, dan segera terbunuh, dan darah menghujani seluruh pulau Qixia. 2 cenayang tingkat es yang tersisa begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi dibunuh oleh Hong Yan hanya dengan satu lambaian tangan, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Masih ada beberapa kendaraan lapis baja. Aku akan menghancurkannya. Feng Yuhe menghunus pedang dan membunuh menuju kedalaman pulau Qixia. Aku juga. Feng Tianyu mengikutinya. Pada saat yang sama, Zhuo Fan dan Sun Quan juga mengikuti. Mereka berempat mulai membunuh bersama dan segera menghabisi semua pasukan AS, yang dianggap sebagai hasil pertempuran mereka dalam pertempuran Seven Kill Islands. Pada titik ini, pertempuran Seven Kill Islands berakhir dengan kemenangan besar Dragon Soul. Beristirahatlah sebentar dan bersiap untuk kembali. Perintah Xiao Chen. Ya. Semua orang di Dragon Soul menjawab serempak, merasa kurang lebih bersemangat.
Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah selamanya. Mulai saat ini, Dragon Soul benar-benar akan menarik perhatian dunia. Bab 403. Di dalam wilayah terlarang keluarga Abe di Jepang, sesosok tubuh yang telah tertidur lama tiba-tiba hidup kembali dan perlahan membuka matanya. Hanya saja karena cederanya itulah, dia terlihat pucat dan lemah saat itu. Kaisar Naga. Jejak kesuraman dan penyesalan melintas di wajah feminin dan tampan Abe Harumi. Sejak ia dilahirkan, ia merupakan eksistensi yang unik, memiliki darah leluhur dan mampu merasakan keberadaan 12 dewa leluhur. Semasa kecil, ia menunjukkan bakat dan ketangguhan yang jauh melampaui teman-temannya. Ia begitu cerdas sehingga para tetua keluarga sering meminta nasihatnya dalam mengambil keputusan penting. Meskipun ia belum mengambil alih posisi kepala keluarga Abe, kedudukannya di keluarga Abe tidak tertandingi. Dalam hidupnya, dia hampir tidak pernah membuat pilihan yang salah. Setiap pilihan yang Anda buat akan menghasilkan arah yang diinginkan, membantu Anda atau keluarga memperoleh manfaat terbesar. Namun kali ini dia salah perhitungan. Kalau saja dia tahu Xiao Chen punya kekuatan yang mengerikan, dia pasti lebih memilih untuk menyinggung dewa jahat itu daripada memprovokasi Xiao Chen. Tidak peduli seberapa kuat dewa jahat itu, dia belum pulih sepenuhnya dan untuk sementara tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Abe. Tapi Xiao Chen berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen dalam pertempuran di Pulau Qixia cukup untuk menghancurkan keluarga Abe. 3 hari. Pandangan Abe Harumi kabur dan tidak jernih. Xiao Chen memberinya waktu 3 hari. 3 hari kemudian, Xiao Chen akan mengunjungi keluarga Abe. Ini jelas merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Abe. Jika tidak ditangani dengan tepat, keluarga Abe bisa hancur. Dan semua ini terjadi karena dia, orang yang sangat diharapkan oleh keluarga Abe. Apa yang kubawa pada keluargaku bukanlah harapan, melainkan kehancuran. Abe Harumi berbicara kepada dirinya sendiri, merasa sangat frustrasi tetapi juga dipenuhi dengan rasa tidak mau dan kebencian. Dia tidak bisa menerima nasibnya seperti ini. Dia akan terus berjuang. Keluarga Abe tidak boleh dihancurkan di tangannya. Memikirkan hal ini, dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Ah, Harumi. Para orang kuat dari keluarga Abe yang berjaga di luar area terlarang terkejut melihat Abe Harumi keluar, dan mengirim pesan untuk memberitahukan kepada orang-orang lainnya. Tak lama kemudian, sebagian besar anggota senior keluarga Abe tiba. Harumi, kamu terlihat sangat lemah, apa semuanya baik-baik saja? Semua orang mengerumuni Abe Harumi, menanyakan kesehatannya dan menunjukkan perhatian padanya. Abe Harumi selalu menjadi inti keluarga Abe. Ia memiliki darah leluhurnya dan telah membangkitkan 12 Shikigami leluhurnya. Keluarga Abe sepenuhnya dipimpin olehnya, dan rakyat menantikannya memimpin keluarga Abe menuju kejayaan. Ketika sesuatu terjadi padanya, seluruh keluarga Abe tentu saja merasa gugup. Aku baik-baik saja. Replikaku mati di Pulau Seven Kill, jadi aku pasti akan mengalami beberapa cedera. Aku hanya perlu istirahat beberapa hari agar pulih. Abe Harumi melambaikan tangannya. Jenazah wakilnya sudah mati. Apakah dia binasa bersama Kaisar Naga? Tanya keluarga Abe. Tidak. Abe Harumi menggelengkan kepala dan mendesah menyesal, aku salah perhitungan kali ini. Aku kasihan pada keluargaku. Ah, Harumi, ada apa? Ini pertama kalinya keluarga Abe melihat Abe Harumi menunjukkan ekspresi frustrasi seperti itu. Bahkan saat menelan klon dewa jahat, dia tetap percaya diri dan terukur. Kendala apa saja yang dialaminya dalam pertempuran di Pulau Qixia? Karena masalah ini menyangkut hidup mati keluarga, Abe Harumi tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi di Pulau Seven Killings. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Abe terdiam. Siapa sangka Kaisar Naga begitu mengerikan? Tak hanya kuat, ia juga ahli strategi dan siap menghadapi masa sulit. Ia bahkan pernah mempertimbangkan senjata nuklir. Jika keluarga Abe menyinggung perasaannya, kemungkinan besar akan sulit menyelesaikan masalah tersebut. Maaf, ini semua salahku. Aku gegabah memprovokasi dia tanpa tahu kekuatan aslinya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Abe Harumi menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Setelah menelan klon dewa jahat, menggandakan kekuatannya, dan mampu bertransformasi menjadi 12 Shikigami, ia memang sedikit arogan dan berpuas diri. Ia berpikir tak seorang pun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya, jadi ia memandang rendah Xiao Chen. Namun, saya tidak menyangka bahwa kelalaian sesaat akan mengakibatkan bencana besar, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Dengan bencana yang akan datang, hal terpenting bukanlah meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, tetapi menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Gumam Penatua Abe. Bagaimana kalau kita bernegosiasi damai? Kita kirim seseorang untuk menghubungi Kaisar Naga dan menjanjikan beberapa keuntungan. Siapa Kaisar Naga itu? Bagaimana mungkin dia mudah disuap? Tujuannya datang ke keluarga kita adalah untuk membunuh King Hai, dan aku khawatir dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai.
Bagaimana ini bisa terjadi? Harumi pasti tidak dalam bahaya. Ya, kita harus melindungi King Hai apapun yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkan Kaisar Naga main-main. Kaisar Naga telah mengumumkan dengan lantang bahwa dia akan datang ke keluarga Abe kita untuk membunuh Harumi dalam 3 hari. Jika dia berhasil, bagaimana mungkin keluarga Abe kita masih punya muka untuk bertahan hidup di dunia ini? Meskipun kecerobohan Abe Harumi lah yang membawa bencana bagi keluarga Abe, tak seorang pun di keluarga Abe menyalahkan Abe Harumi. Sebaliknya, mereka semua bekerja sama untuk melindungi Abe Harumi. Tapi dengan kekuatan Kaisar Naga, bahkan jika keluarga Abe kita bersatu, kita takkan mampu melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang dengan cemas. Sepertinya kita harus meminta bantuan dari luar. Leluhur Abe merenung lagi, ketika Harumi keluar untuk menghadapi Kaisar Naga, itu atas undangan Kaisar. Sekarang setelah semuanya berubah seperti ini, Kaisar seharusnya tidak hanya berdiam diri dan menonton. Ya, kita bisa meminta bantuan Kaisar. Dengan runtuhnya Shintoisme, tidak akan banyak orang yang tersisa untuk digunakan Kaisar, kan? Meskipun Kaisar tidak memiliki kekuasaan nyata, statusnya sangat tinggi. Selama ia menuntutnya, banyak keluarga kuno di Jepang akan menghormatinya dan mengirimkan bala bantuan. Ya, masuk akal. Kaisar Naga begitu berpengaruh sampai-sampai datang ke keluarga Abeku untuk membuat masalah, yang sama saja dengan memprovokasi Kaisar dan seluruh Jepang. Aku yakin keluarga Miyamoto dan Hattori tidak akan tinggal diam. Ayo kita lakukan. Baiklah, saya akan menemui Kaisar secara langsung dan membicarakannya dengannya. Kata kepala keluarga Abe saat ini dengan nada serius. Abe Harumi merasa semakin bersalah saat melihat begitu banyak orang tua berlarian dan bekerja keras untuknya. Kaisar Naga, dia mengepalkan tinjunya, ekspresinya sangat muram. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar, dan seorang gadis cantik datang di depan semua orang dengan tergesa-gesa. Kalau bukan Isa Aoi, siapa lagi? Abe Harumi. Saat Isa Aoi melihat Abe Harumi, ia langsung berteriak marah, kemana saja kau akhir-akhir ini? Kenapa aku tak bisa melihatmu? Aoi. Hati Abe Harumi sedikit tergerak saat melihat Isa Aoi. Mungkin, Isa Aoi adalah satu-satunya yang dapat menahan Kaisar Naga. Tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, dia dan Isa Aoi tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Mungkin dia punya motif tersembunyi saat mengasuh Isa Aoi, tetapi setelah bertahun-tahun tak terpisahkan, dia benar-benar memperlakukan Isa Aoi seperti adiknya sendiri dan ingin memanjakannya selamanya. Sayangnya, krisis Kaisar Naga membahayakan seluruh keluarga Abe. Jika ia ingin menyelamatkan situasi, ia harus mengorbankan sesuatu. Hei, ada apa denganmu? Isa Aoi datang di depan Abe Harumi dan melambaikan tangannya di depannya. Tidak apa-apa. Abe Harumi menyembunyikan perasaannya dengan baik dan tersenyum pada Isa Aoi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Bab 404. Di sebuah gereja Eropa, Santo Fraser, yang dipimpin oleh seorang diakon, bertemu dengan paus paling misterius saat ini. Akan tetapi, paus tidak muncul, melainkan bersembunyi dalam kegelapan, dan penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Santo Fraser, paus sudah di sini. Saya pergi dulu. Diakon itu membungkuk hormat, lalu melangkah keluar. Santo Fraser melangkah maju dan berteriak dengan hormat, Bapak Suci. Visa, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Kata sosok dalam kegelapan. Merupakan suatu kehormatan bagi Fraser untuk melayani Bapak Suci. Kamu terluka parah, kamu harus istirahat. Tidak apa-apa, aku masih bisa menahannya. Bagus sekali. Bayangan hitam itu mendesah, Tiongkok benar-benar negeri ajaib. Ratu Suandulu dan Kaisar Naga sekarang sama-sama tak terduga kekuatannya. Benar sekali. Feisa mengangguk setuju. Hanya dengan melawan Kaisar Naga di Pulau Tujuh Pembunuh, seseorang dapat dengan jelas menghargai betapa kuatnya Kaisar Naga. Untungnya, Kaisar Naga seharusnya sudah tumbang sekarang, jadi Bapak Suci bisa tenang. Kata Visa. Namun, bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah, Kaisar Naga tidak mati. Apa? Visa sedikit terkejut dan bertanya, apakah Bapak Suci tahu sesuatu? Baiklah, saya baru saja menerima berita penting bahwa Washington, Amerika Serikat, dihancurkan rata dengan tanah oleh 3 bom atom, dan Pentagon serta Gedung Putih lenyap langsung dari peta. Kata bayangan hitam itu dengan nada serius. Ah! Ini, apa yang terjadi? Feisa terkejut. Bukankah ketiga bom atom itu digunakan untuk menghadapi Kaisar Naga? Seharusnya dijatuhkan di Kepulauan Seven Kill. Kenapa dijatuhkan di Washington? Tidak peduli seberapa salahnya operasi itu, hal semacam ini tidak mungkin terjadi, bukan? Washington adalah ibu kota Amerika Serikat, tempat Pentagon dan Gedung Putih berada. Jika ketiga bom atom ini dijatuhkan, semuanya akan hilang. Bayangan itu berkata dengan sungguh-sungguh, jelas, ini bukan sekadar kesalahan operasional. Kemungkinan besar penyebabnya adalah Kaisar Naga. Aku hanya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk mentransfer bom atom ke Amerika Serikat dalam sekejap.
Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Apakah Kaisar Naga itu dewa? Vesa masih tidak percaya. Ia lebih suka percaya bahwa Paus sedang bercanda dengannya. Tetapi dia sangat mengenal karakter Paus dan dia tidak akan pernah bercanda tentang hal-hal seperti itu. Bukan keputusan yang bijaksana bagi kita untuk memprovokasi Kaisar Naga kali ini. Kata bayangan hitam itu dengan sedih, kita salah mempercayai orang itu. Vesa sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, siapakah yang dimaksud Bapak Suci? Bayangan itu berhenti sejenak dan berkata, jangan bicarakan ini. Pergilah dan pulihkan dirimu dulu. Kita bisa membahas bagaimana cara merawat Kaisar Naga nanti. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Saya mengerti. Fraser mengangguk. Jika memungkinkan, siapakah yang bersedia memprovokasi musuh yang tidak terduga tanpa alasan? Teknologi komunikasi modern begitu canggih dan internet begitu terhubung sehingga pengeboman Washington tak terelakkan. Peristiwa itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat, menyebabkan kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat adalah hegemon dunia dan negara maju pertama yang tak terbantahkan, jauh di depan tempat kedua. Washington adalah ibu kota Amerika Serikat, dan Pentagon serta Gedung Putih keduanya berlokasi di Washington. Washington terkena bom atom, dan Pentagon serta Gedung Putih lenyap dalam sekejap, tidak menyisakan kesempatan untuk bereaksi. Jika itu adalah serangan teroris atau serangan militer, Amerika Serikat akan murka dan seluruh bangsa akan murka. Namun, ternyata ketiga bom atom tersebut dijatuhkan oleh Amerika Serikat sendiri. Entah karena kesalahan atau alasan lain, mereka mengebom ibu kota mereka sendiri dengan bom atom. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun dan tidak punya cara untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka hanya bisa menelan kepahitan. Tentu saja, bagi negara lain, tak terelakkan untuk menertawakan kemalangan negara lain. Amerika Serikat telah mengalami pukulan telak, dan mau tidak mau akan mengalami depresi untuk waktu yang lama. Periode ini merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat. Tiongkok memiliki jiwa naga dengan kekuatan magis yang besar, jadi sulit baginya untuk tidak bangkit. Setelah pertempuran di Pulau Qixia, jiwa naga kembali dengan kemenangan dan diterima langsung oleh kepala suku. Rakyat semakin gembira dan seakan-akan perayaan itu dirayakan seluruh dunia. Reputasi Dragon Soul mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pertempuran ini. Tentu saja, Xiao Chen terlalu malas untuk mengurus urusan sehari-hari Dragon Soul, jadi dia menyerahkannya kepada Feng Yuhe. Dia biasanya menghabiskan waktu luangnya bersama Xiao Yingsui dan Ye Yufei. Xiao Chen kembali dengan selamat dari Pulau Qixia. Ye Yufei tentu saja sangat senang dan secara khusus menyiapkan hidangan mewah untuk Xiao Chen. Aku ingat kamu tidak tahu cara memasak sebelumnya. Xiao Chen melirik hidangan di atas meja dan menatap Ye Yufei dengan heran. Dia masih ingat saat pertama kali datang ke bumi, dia bertanya pada Ye Yufei apakah dia bisa memasak, dan dia tersipu dan berkata tidak. Melihat keterampilan memasaknya sekarang, setidaknya dia berada pada level koki rata-rata. Aku sedang tidak ada kegiatan sekarang, jadi aku belajar memasak setelah berlatih. Aku tidak menyangka akan membuat kemajuan pesat. Xiun dan Xiao Zhu memuji masakanku. Kata Ye Yufei dengan sedikit bangga. Xiao Chen mengerti alasannya setelah mendengar ini. Meskipun bakat kultivasi Ye Yufei sekarang rata-rata, selama dia melangkah ke pintu kultivasi, bakatnya dalam aspek lain akan mengerikan. Misalnya, kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, kemampuan memori, dan sebagainya, bisa beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat kemampuan orang biasa. Inilah keuntungan para pembudidaya. Dengan tingkat pelatihan Qi-nya saat ini di tingkat ketiga, bukankah seharusnya mudah baginya untuk belajar memasak? Namun, ketika seorang petani mencapai tingkat tertentu, ia tidak perlu lagi makan biji-bijian, jadi tidak perlu belajar memasak. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan tidak berterima kasih atas kebaikan Ye Yufei. Yingsui, ayo kita coba bersama. Xiao Chen mengambil sumpit dan mengambil piring. Xiao Yingsui duduk di sebelah Xiao Chen dan juga makan sambil berbunyi nyaring. Waktu yang hangat dan santai seperti itu jarang dialami Xiao Chen, yang memberinya pengalaman berbeda. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, terakhir kali kamu bilang kamu akan membawaku ke tempat khusus setelah kamu selesai bekerja. Tempat apa itu? Tanya Ye Yufei. Jalan Surgawi. Jalan Surgawi. Ya, tempat itu adalah batas bumi. Ada segel di sana. Dengan kemampuanku saat ini, seharusnya aku bisa membuka segelnya, jelas Xiao Chen. Awalnya, Xiao Chen tinggal di Yuxiaomen selama 3 tahun. Setelah pulih, ia mencari jalan kembali ke negeri dongeng dan menemukan keberadaan jalan surgawi. Tempat itu adalah titik kritis bumi dan jalur kehidupan bumi. Energi spiritualnya sangat kaya. Dengan berjalan di sepanjang jalan surgawi, Anda dapat meninggalkan bumi dan menuju keluar angkasa yang misterius, atau bahkan mencapai dunia kultivasi. Namun, Xiao Chen tidak berencana meninggalkan bumi untuk sementara waktu. Ia hanya ingin pergi ke sana untuk melihat-lihat dan mengajak Ye Yufei bermeditasi sebentar.
Di kehidupan sebelumnya aku hanya berpikir untuk meninggalkan dunia ini saja, jadi aku hanya melewati jalan surgawi tanpa benar-benar menyelami keadaan di jalan surgawi itu. Dia punya firasat samar bahwa jalan surgawi menyembunyikan beberapa rahasia yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Bab 405. Di mana jalan surgawi dan kapan kita akan pergi ke sana? Tanya Ye Yufei penuh harap. Sekarang dia juga seorang kultivator kecil, dan dia berfantasi tentang menjelajahi misteri dunia ini bersama Xiao Chen, tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal duniawi dan hidup bebas dan tenang. Tunggu sampai aku kembali dari Jepang. Janji Xiao Chen, kalau begitu aku akan membawamu dan Ying Sui bersamaku. Xiao Ying Sui yang sedang makan mendengar ini dan matanya berkedip sedikit, dia juga sangat rindu kampung halaman. Apakah kamu akan ke Jepang lagi? Tanya Ye Yufei, untuk berperang. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini bukan perang, hanya beberapa hal kecil, jangan khawatir. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu, kata Ye Yufei. Setelah makan malam, Xiao Chen menerima pesan dari Hong Yan, mengatakan sesuatu kepada Ye Yufei dan Xiao Yingsui, lalu keluar. Ketika ia melihat Hong Yan, ada seorang lelaki tua berbaju abu-abu di sampingnya. Ia memiliki aura yang kuat dan telah mencapai tahap awal alam dewa. Terlebih lagi, auranya sangat familiar. Dia adalah penguasa lantai 7 Menara Wuxian di Lembah di Xian. Dia pernah bertarung dengan Hong Yan ketika Hong Yan memaksa masuk ke Menara Wuxian. Halo, senior. Pria tua berbaju abu-abu itu tampak sedikit cemas, tetapi ketika melihat Xiao Chen, dia langsung memberi hormat. Apa yang kau inginkan dariku? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara Wuxian memiliki status yang sangat tinggi di Lembah di Xian. Penduduk di sana semuanya adalah orang-orang tua yang acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Yang termuda mungkin berusia lebih dari 100 tahun. Pria tua berbaju abu-abu ini adalah murid langsung Dai Haotian, dan tinggal di lantai 7 Menara Wuxian. Kultivasinya telah mencapai alam dewa, dan ia tidak akan meninggalkan menara dengan mudah kecuali ada sesuatu yang istimewa. Sekarang dia tiba-tiba datang ke dunia luar untuk menemukannya, jelas sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Senior, tuanku. Lelaki tua berbaju abu-abu itu ragu untuk berbicara. Hong Yan berkata lebih dulu, Tuan, dia bilang pemilik Menara Wuxian diracun dan dalam kondisi kritis. Dia ingin Anda mengobatinya. Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening ketika mendengar itu. Kultivasi Dai Haotian telah mencapai tahap akhir alam dewa, dan hanya sedikit orang di bumi yang mampu menandinginya. Apakah dia akan diracuni dan mati? Apa yang terjadi? Xiao Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Terakhir kali Anda bertemu guru, senior, guru pergi ke Gunung Su. Setelah kembali dari Gunung Su, guru diracun. Kata lelaki tua berbaju abu-abu itu dengan jujur. Su Xian. Xiao Chen bergumam diam-diam. Terakhir kali dia pergi menemui Dai Haotian adalah karena dia takut jika dia pergi, keempat pasukan penjaga akan datang untuk menimbulkan masalah bagi Long Hun atau Ye Yufei dan Xia Xiyun, jadi dia meminta Dai Haotian untuk membantu mengurus mereka. Tampaknya Dai Haotian bermaksud mengubah situasi pasif menjadi aktif dan langsung pergi ke Sushan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Bagaimanapun, Sushan adalah pemimpin dari 4 pasukan penjaga, dan Lembah di Xian, Istana Suanyu, dan Pulau Tongtian semuanya akan mematuhi perintah Sushan. Bawa aku melihat situasi Haotian terlebih dahulu, kata Xiao Chen. Ya, silakan ikuti saya, senior. Ketika ia memasuki puncak Menara Wuxian dan melihat Dai Haotian, ia menyadari bahwa ia memang telah diracuni. Bibirnya berwarna ungu dan hitam, dan ia duduk di sana dengan napas yang lemah. Kalau saja dia tidak memiliki dasar yang kuat dan kultivasi yang kuat untuk menekan racun itu, dia mungkin akan langsung mati. Bubuk mayat hidup. Xiao Chen memeriksa kondisi Dai Haotian sebentar dan langsung sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Racun biasa di bumi tidak banyak gunanya bagi para pejuang kekuatan dalam dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, apalagi melawan mereka yang berada di alam dewa, yang merupakan angan-angan belaka. Namun, bubuk kematian di tubuh Dai Haotian bukanlah racun biasa. Bahkan di dunia kultivasi, ia merupakan racun yang sangat mengerikan dan mematikan yang dapat menggerogoti jiwa baru lahir seorang kultivator jiwa baru lahir dan melarutkan inti emas seorang kultivator inti emas. Bahkan bisa dibilang ini bukan lagi racun biasa, karena disuntik dengan kutukan keji dari orang yang membuat bubuk mayat hidup. Setelah terinfeksi, hampir tidak ada obatnya. Apakah ada orang di bumi yang benar-benar bisa menciptakan bubuk mayat hidup? Xiao Chen terkejut pada awalnya, tetapi segera teringat Ni Jiuyu di rumah gua Laut Cina Timur. Mungkinkah dialah dalam semua ini? Senior, bagaimana keadaan guru? Tanya lelaki tua berbaju abu-abu itu dengan cemas. Haotian cukup waspada. Dia mengisolasi diri di saat-saat awal dan menekan invasi bubuk mayat hidup dengan kultivasinya yang kuat, sehingga kondisinya tidak memburuk terlalu cepat. Kalau tidak, setelah penundaan yang begitu lama, dia akan menjadi cacat bahkan jika diselamatkan. Kata Xiao Chen.
Jadi masih ada harapan? Tanya lelaki tua berbaju abu-abu itu dengan heran. Baiklah, aku perlu membuat sejenis ramuan, dan bahan-bahan obatnya harus dikumpulkan dalam waktu 12 jam. Perintah Xiao Chen. Jangan khawatir. Lembah kupu-kupu kaya akan sumber daya dan memiliki banyak sekali ramuan obat alami. Kita pasti bisa menemukan semuanya. Pria tua berbaju abu-abu itu bersumpah. Xiao Chen tidak mengatakan apapun tentang ini dan langsung menulis resep untuk orang tua berpakaian abu-abu itu. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Pria tua berbaju abu-abu itu menghilang dalam sekejap mata. Hong Yan, pergi cari Yan Sui dan ambil beberapa tetes darah rubah berekor 3 di tubuhnya. Kata Xiao Chen kepada Hong Yan lagi. Xiao Chen tidak punya waktu untuk merawat rubah berekor 3, jadi dia memberikannya kepada Cao Yan Sui untuk dibesarkan. Darah rubah ekor 3 memiliki khasiat obat mujarab. Darah ini dapat menggantikan banyak bahan obat berharga dan digunakan untuk membuat pil dengan hasil yang sangat baik. Oke, Hong Yan juga pergi. Hong Yan butuh waktu 3 jam untuk mengambil darah rubah berekor 3, tetapi lelaki tua berpakaian abu-abu itu butuh waktu lebih dari 1 jam untuk tiba dengan tergesa-gesa. Senior, sebagian besar tanaman herbal sudah ditemukan, tapi masih ada satu yang kurang, yaitu buah belimbing. Tanya lelaki tua berbaju abu-abu itu. Buah belimbing itu tanaman herbal apa? Jangan khawatir, Tuan Muda tahu kau tak bisa menemukan semua herbal itu, dan dia sudah menyiapkan penggantinya. Berikan herbal itu padaku, dan kita akan pergi. Kata Hong Yan. Baiklah, serahkan semuanya padamu, senior. Tanpa ragu, lelaki tua berbaju abu-abu itu menyerahkan ramuan yang telah dikumpulkan kepada Xiao Chen, lalu pergi bersama Hong Yan. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan mulai menyempurnakan penawar bubuk mayat hidup. Bubuk mayat hidup bukanlah racun biasa, jadi penawarnya tentu saja bukan penawar biasa. Bubuk itu perlu dicampur dengan kekuatan spiritualnya yang murni untuk mematahkan mantra yang tercampur dengan bubuk mayat hidup. Untungnya, dia ada di sini. Kalau orang lain, mereka pasti tak berdaya melawan bubuk mayat hidup. Setelah penawarnya berhasil disempurnakan, Xiao Chen menghancurkannya dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menyuntikkan bubuk itu ke tubuh Dai Haotian melalui mulut dan hidung Dai Haotian. Saat racun bubuk mayat hidup dihilangkan, kekuatan Dai Haotian berangsur-angsur pulih, dan dia secara alami terbangun perlahan. Senior, kenapa kau di sini? Dai Haotian terkejut ketika melihat Xiao Chen, tetapi kemudian dia mengerti sesuatu dan berkata sambil menangis penuh syukur, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Pada saat ini, Hong Yan dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga masuk. Melihat kondisi Dai Haotian yang semakin membaik, mereka merasa lega. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Yah, kekuatannya perlahan pulih, dan itu seharusnya bukan masalah besar. Dai Haotian mengangguk. Bagus. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Pria tua berbaju abu-abu itu membungkuk kepada Xiao Chen lagi. Tidak perlu memberi hormat satu persatu. Aku sudah muak dengan kalian semua. Xiao Chen melambaikan tangannya, menatap Dai Haotian, dan bertanya, apa yang terjadi padamu di Sushan? Kenapa kau diracuni bubuk kematian? Bab 406. Berbicara tentang Sushan, ekspresi Dai Haotian menjadi sangat serius, dan dia berkata kepada Xiao Chen, senior, Sushan sepertinya punya masalah. Bagaimana situasinya? Tanya Xiao Chen. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku selalu merasa orang-orang di sana aneh. Kata Dai Haotian serius, aku bilang ingin bicara dengan kepala Sushan, tapi mereka terus berdalih. Sesaat mereka bilang kepala itu sedang menyendiri, lalu tiba-tiba mereka bilang kepala itu sedang bepergian jauh dan tidak lagi di sekte. Oh, Xiao Chen mengangkat alisnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Meskipun Sushan adalah pemimpin keempat regu penjaga, Sushan mungkin tidak memiliki guru yang lebih kuat daripada Dai Haotian. Jelas tidak biasa bagi pemimpin Sushan untuk berani menolak bertemu langsung dengan penguasa alam dewa tingkat akhir yang kuat seperti Dai Haotian. Dan saya perhatikan semua orang di Sushan tampak panik, seolah-olah sesuatu yang hebat telah terjadi di Sushan, tetapi mereka tidak berani memberi tahu saya. Dai Haotian menceritakan semua yang dilihatnya di Sushan. Lalu dari mana kau mendapatkan roh mayat hidup itu? Tanya Xiao Chen, apa kau tidak sadar kalau ada yang sedang merencanakan sesuatu terhadapmu? Aku juga tidak tahu. Dai Haotian menggelengkan kepalanya. Mereka mengirim beberapa tetua untuk menyambutku. Mereka sangat hormat selama proses berlangsung dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Akhirnya, aku meninggalkan Sushan tanpa melihat hasil apapun. Namun, begitu aku kembali, aku langsung lumpuh dan kehilangan akal sehatku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya ada tipuan. Gumam Xiao Chen dalam hati. Meskipun Dai Haotian tidak memiliki kesadaran spiritual, bagaimanapun juga, dia adalah dewa yang kuat. Dia pasti telah memikirkannya dengan matang agar bisa memasukkan racun bubuk mayat hidup ke dalam dirinya tanpa disadari. Senior, saya benar-benar minta maaf.
Awalnya saya ingin menyelesaikan masalah ini untuk Anda, tapi saya tidak menyangka malah akan merepotkan Anda. Dai Haotian meminta maaf. Tidak apa-apa, maksudmu baik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak perlu menjelaskannya, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang itu tentangku. Memang dialah yang membunuh pria bermarga Yin itu, dan dia tidak akan menyangkalnya. Dia akan menerima apapun yang Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Sushan ingin lakukan padanya. Alasan dia mendekati Dai Haotian hanyalah untuk memintanya melindungi Ye Yufei dan orang-orang Longhun. Saya mengerti. Dai Haotian mengangguk tiba-tiba. Siapa Xiao Chen? Yang seharusnya dia khawatirkan bukanlah apa yang akan terjadi pada Xiao Chen, tetapi apa yang akan terjadi jika keempat pasukan penjaga memprovokasi Xiao Chen. Pada awalnya, Sekte Yuxiao hanya sebuah sekte kecil yang tidak signifikan, tetapi di bawah pelatihan Xiao Chen, ia mampu mengimbangi 4 kekuatan penjaga utama dalam waktu singkat. Selama Xiao Chen bersedia, tidak akan sulit untuk membangun kembali 4 sekte dan mengganti 4 kekuatan penjaga. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi di Sushan. Karena kau sudah tidak punya masalah lagi, sudah waktunya aku pergi. Xiao Chen masih harus pergi ke Jepang untuk menyelesaikan masalah Abe Harumi. Tunggu sebentar, senior. Teriak Dai Haotian tergesa-gesa. Ada lagi? Tanya Xiao Chen. Senior, apakah kamu masih ingat peri putih itu? Lobak peri putih. Hati Xiao Chen tergerak saat mendengar ini. Lobak peri putih merupakan ramuan langka yang sangat sulit ditemukan di dunia budidaya dan sama berharganya di dunia peri. Alasan mengapa dia datang ke lembah peri kupu-kupu dan tinggal selama beberapa hari di kehidupan sebelumnya adalah karena ada tanaman merambat peri putih yang ditanam di lembah peri kupu-kupu. Namun saat itu, lobak peri putih masih dalam tahap pertumbuhan dan belum matang sepenuhnya, jadi dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, dia memiliki bahan ramuan yang tak terhitung jumlahnya di ruang penyimpanannya di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak begitu menginginkan Bai Xianluo. Lebih dari 150 tahun telah berlalu, dan lobak peri putih hampir matang. Gumam Xiao Chen dalam hati. Benar sekali. Kata Dai Haotian, sebenarnya, kami tidak tahu untuk apa lobak peri putih itu, tetapi ketika kami melihat Anda menyukainya, kami mengirim orang untuk merawatnya dengan baik. Sekarang lobak peri putih itu sudah mulai matang, Anda bisa pergi dan memetiknya. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Xiao Chen tidak repot-repot berpura-pura dan langsung setuju. Lobak peri putih kini menjadi harta yang tak ternilai baginya. Adapun orang-orang di lembah peri kupu-kupu, mereka tidak mengerti nilai lobak peri putih, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Terlebih lagi, dia tidak mengambilnya secara gratis. Seni Phoenix ilahi dari lembah abadi kupu-kupu diberikan olehnya, jadi itu bisa dianggap sebagai pertukaran. Setelah mengumpulkan lobak peri putih, dia akan memberikan keterampilan seni Phoenix ilahi berikutnya kepada Dai Haotian. Lembah kupu-kupu sangat luas, dan luasnya hampir sebanding dengan luas sebuah kota. Jumlah penduduk Butterfly Valley tentu saja tidak sebesar jumlah penduduk kota, sehingga sebagian besar wilayah Butterfly Valley tidak berpenghuni. Daerah tak berpenghuni ini dihuni oleh binatang buas yang jarang terlihat di dunia luar, dan yang terkuat sebanding dengan yang ada di alam legenda. Murid-murid dari lembah Diexian sering pergi ke daerah tak berpenghuni ini untuk berpetualang dan berlatih, mengumpulkan tanaman obat, dan lain-lain. Di daerah tak berpenghuni di barat laut lembah kupu-kupu, terdapat rumah besar yang direnovasi secara artifisial, yang dijaga oleh para ahli dan juga merupakan salah satu daerah terlarang di lembah kupu-kupu. Tidak ada binatang buas atau pengikut lembah peri kupu-kupu yang diizinkan memasuki tempat ini. Tempat ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Xiao Chen memandang sekeliling rumah besar itu, entah kenapa merasa nostalgia. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan pemandangan di sini tetap sama tanpa banyak perubahan. Ini pasti hasil renovasi yang sering dilakukan. Merasa ada yang mendekat, para tuan tanah di istana bergegas keluar satu demi satu dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Namun tak lama kemudian, pandangan mereka beralih ke Dai Haotian, dan mereka segera membungkuk hormat dan berkata, "Salam, leluhur." "Baiklah, aku akan membawamu melihat tanaman peri putih," kata Dai Haotian. "Ya." Penjaga itu memberi jalan dengan hormat. "Senior, silakan." Dai Haotian membawa Xiao Chen dan Hong Yan ke dalam istana. Terdapat lahan subur di Manor, tempat banyak tanaman herbal ajaib ditanam. Di antaranya, tanaman herbal putih setinggi lebih dari 1 meter tampak mencolok dan sangat menarik perhatian. Itu adalah Bai Xianluo. Terakhir kali aku melihat lobak peri putih, tingginya hanya 30 cm, tapi sekarang sudah tumbuh besar sekali. Xiao Chen menatap lobak peri putih itu sejenak, lalu melirik tanaman obat spiritual berharga di sekitarnya dan berkata, "Sepertinya kau menanamnya persis seperti yang kuajari. Jika seluruh lahan hanya digunakan untuk menanam satu tanaman peri putih, itu akan menjadi pemborosan sumber daya. Terlebih lagi, efektivitas hal-hal yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kompetitif akan sangat melemah."
Jadi Xiao Chen telah mengajarkan Dai Haotian bahwa akan menjadi ide bagus untuk menanam beberapa tanaman obat lain di sekitar lobak peri putih untuk bersaing dengannya. Dengan cara ini, selama proses pertumbuhan, lobak peri putih akan menyerap nutrisi dari obat-obatan di sekitarnya, tumbuh lebih cepat dan lebih baik, dan efeknya akan lebih baik saat matang. Mendengar ini, Dai Haotian berkata dengan hormat, "Sungguh, aku tidak berani melupakan setiap kata ajaranmu." Bagus, lobak peri putih ini berkualitas tinggi, baik dari segi usia maupun pertumbuhannya, dan sulit ditemukan di dunia. Seru Xiao Chen. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Haruskah kita memetiknya langsung dan menggunakannya sebagai obat? Tanya Dai Haotian. Tidak masalah kalau dipetik dan dijadikan obat, tapi agak boros. Lebih baik langsung diserap. Jika lobak peri putih kualitas terbaik digunakan untuk membuat obat, setidaknya harus digunakan untuk membuat ramuan setingkat pil peri agar tidak terbuang sia-sia. Namun kondisi untuk memurnikan ramuan tidak tersedia saat ini, jadi itu adalah pilihan terakhir. Bab 407. Menyerap langsung. Dai Haotian sedikit tertegun. Ya, tapi dilihat dari penampilannya, butuh 2 atau 3 minggu lagi untuk matang sepenuhnya. Aku akan datang nanti. Xiao Chen sangat ahli dalam bahan obat, dan dia bisa memprediksi masa kematangan lobak peri putih dengan sangat akurat. Baiklah, aku mengerti. Dai Haotian mengangguk, aku akan menjaganya dengan baik selama ini dan menunggu senior datang. Baiklah, sudah. Hong Yan, ayo pergi. Xiao Chen dan Hong Yan meninggalkan lembah di Xian bersama. Periode penunjukan 3 hari telah berakhir, dan Xiao Chen sedang bersiap untuk pergi menemui keluarga Abe di Jepang. Karena tujuannya jelas dan dia berencana untuk menang dengan cepat, dia tidak perlu membawa orang tambahan bersamanya, bahkan Xiao Yingsui. Satu-satunya yang mengikuti Xiao Chen adalah Guan Yue Qinxin. Lagi pula, Guan Yu Qinxin lebih mengenal Jepang dan lokasi keluarga Abe, jadi Xiao Chen membutuhkannya untuk memimpin jalan. Setelah keduanya tiba di Jepang dengan pesawat, mereka langsung terbang menemui keluarga Abe. Kau memberi Abe Harumi waktu 3 hari. Apa kau tidak takut dia akan kabur? Tanya Guan Yu Qinxin. Bumi ini begitu kecil, kemana dia bisa lari? Kata Xiao Chen dengan nada tidak setuju. Guan Yue Qinxin. Sebenarnya, meskipun Abe Harumi kabur, keluarga Abe masih ada. Lagi pula, keluarga Abe sudah mengakar kuat di Jepang, dan mereka tidak bisa pindah begitu saja kalau mau. Kata Xiao Chen enteng, Abe Harumi orang yang sangat angkuh. Dia tidak akan membiarkan seluruh keluarganya menjadi tamengnya hanya untuk kabur. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membantaiku, kan? Pikir Guan Yuekin sambil berpikir. Tentu saja tidak. Dia pasti akan melakukan perlawanan terakhir. Mari kita lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Kata Xiao Chen dengan tenang. Keluarga Abe tinggal terpencil di daerah pegunungan, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk, dan lingkungan sekitarnya cukup baik. Itu kediaman keluarga Abe. Kata Guan Yue Qinxin dari puncak gunung, sambil menunjuk ke sebuah bangunan kuno di kaki gunung. Mendengar ini, Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan langsung mendeteksi beberapa aura aneh dan kuat. Ia mencibir dan berkata, sepertinya keluarga Abe telah mengundang banyak orang untuk membantu. Ayo kita turun dan lihat. Xiao Chen dan Guan Yue Qinxin terbang bersama. Xiao Chen bersikap kasar kepada keluarga Abe dan langsung menamparkan mereka. Ledakan. Jejak telapak tangan raksasa jatuh dari langit, menghancurkan banyak rumah keluarga Abe. Kaisar Naga, kau sungguh keji. Suara-suara marah dan kritis terdengar di keluarga Abe, dan seorang dewa memimpin beberapa prajurit kerajaan legendaris keluar dari reruntuhan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga langit dan bumi menjadi gelap. Namun melihat Xiao Chen dan Guan Yue Qinxin, keduanya berpakaian putih, tanpa noda, dan mereka memperlakukan para majikan keluarga Abe dengan dingin, tidak peduli sama sekali, bahkan sedikit menghina. Kalian semua pasti tahu tujuan kedatanganku hari ini. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, berjalan di kehampaan, dan berkata dengan tenang, serahkan Abe Harumi, dan aku akan mewariskan fondasi keluarga Abe yang berusia seabad kepadamu. Kalau tidak, keluarga Abe akan musnah hari ini. King Hai tidak ada di sini, perjalananmu pasti sia-sia. Kata alam legenda dingin, dalam 3 hari, dengan kekuatan King Hai, dia pasti sudah lari ke tempat di mana kau tidak bisa menemukannya. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, jadi, kau memilih kehancuran keluarga Abe. Kaisar Naga, aku tahu kau sangat kuat, tapi keluarga Abe kita bukan orang yang mudah ditaklukkan. Leluhur setengah dewa Abe melangkah maju, menatap Xiao Chen tanpa rasa takut dan berkata, pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur tertiup angin. Kau sudah punya banyak musuh. Kalau kau ingin menghancurkan keluarga Abe kami akan bertarung sampai mati agar kau membayar harganya. Kalau ada yang memanfaatkan situasi ini, kami akan rugi besar. Kematian untuk membuatku membayar harganya. Xiao Chen tertawa, beraninya kau, seorang dewa sepertimu, mengatakan hal seperti itu.
Tentu saja aku tidak berani mengatakannya sendirian, tapi apa menurutmu kita tidak akan siap dalam 3 hari ini? Leluhur Abe mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, sesosok terbang keluar dari keluarga Abe. Pria itu mengenakan seragam seni bela diri hitam, dengan aura damai, dan setiap gerakan kecil tampak alami. Kenapa dia terlihat familiar? Guan Yue Qinxin menatap orang yang datang dengan tatapan bingung. Dialah orang yang mengumpulkan kekuatan jahat yang disebarkan oleh pemimpin Shinto. Namanya Yagi Uisken. Kau sudah memberitahuku. Apa kau tidak melihatnya? Xiao Chen tidak mengenali orang itu, tetapi ia mengenali auranya. Apa? Dia? Dia Yagi Uisken. Guan Yueqin terkejut dan menatap orang itu dengan saksama untuk waktu yang lama. Mereka tampak agak mirip, tapi mengapa dia terlihat lebih muda? Terakhir kali, dia diperintahkan oleh Xiao Chen untuk menyelidiki Liu Sheng Yijian, dan tentu saja dia telah bertemu dengannya. Meskipun pedang Liu Sheng kuat dan perkasa saat itu, ia tampak sangat tua. Namun, pria di depannya tampak lebih muda, lebih dari 30 tahun, dan benar-benar tampak seperti pria parubaya. Gadis kecil, umurmu akan bertambah setelah kau menerobos alam dewa, dan wajar jika kau terlihat lebih muda. Kata Liu Sheng Yijian kepada Guan Yue Qinxin sambil tersenyum. Senyumnya ramah dan lembut, bagaikan cinta dan perhatian seorang kakek tua kepada cucunya, yang membuat Guan Yue Qin merasa sedikit bingung. Senior, kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau harus membuat masalah? Guan Yue Qinxin menasihati. Liu Sheng Yijian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik dengan perseteruan antara Kaisar Naga dan keluarga Abe, tapi aku sangat tertarik dengan ilmu pedang Kaisar Naga. Guan Yue Qinxin sedikit tertegun saat mendengar ini. Oh. Xiao Chen menatap Liu Sheng Yijian dengan sedikit terkejut. Kaisar Naga, jika tebakanku benar, seharusnya kaulah yang membuka segel Xuan Hou di area terlarang Sekte Pedang Liuli, kan? Tanya Liu Sheng Yijian. Kurasa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memecahkannya selain aku. Kata Xiao Chen ringan. Segel yang dibuat oleh Ratu Xuan diciptakan menggunakan niat pedangnya sendiri. Hanya dengan melampaui niat pedang Ratu Xuan, segel tersebut dapat dibuka. Tentu saja mungkin untuk menghancurkan segel tersebut dengan kekuatan kasar, tetapi itu akan mengakibatkan seluruh area terlarang Sekte Pedang Liuli hancur, dan itu tidak dapat dianggap telah rusak. Liu Sheng Yijian sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi segera dia menunjukkan sedikit antusiasme yang tidak dapat dijelaskan dan berkata dengan gembira, bagus sekali, kamu memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Guan Yueqin bertanya dengan ragu, senior, bagaimana Anda tahu tentang segel area terlarang Sekte Pedang Liuli? Haha, 50 tahun yang lalu, aku cukup terkenal di dunia pedang. Seorang senior dari Sekte Pedang Liulimu pernah meminta bantuanku dan memintaku untuk membantu membuka segelnya. Kau belum lahir saat itu. Kata Liu Sheng Yijian sambil tersenyum. Jadi begitu. Guan Yueqin tiba-tiba mengerti. Yagi Uisken lebih dari sekadar terkenal. Posisinya di dunia kendo saat itu tak tergantikan. Wajar saja jika para senior dari Sekte Pedang Liuli datang kepadanya. Sayang sekali. Aku sudah menghabiskan seluruh ilmuku, tapi aku tidak bisa menyentuh segel Xuan Hou sama sekali. Aku menyadari bahwa ilmu pedangku masih belum memadai. Liu Sheng Yijian mendesah, jadi, dalam 50 tahun terakhir, aku pensiun dari dunia ini dan mengabdikan diri untuk mempelajari ilmu pedang dan mengejar ilmu pedang tertinggi. Belum lama ini, aku menggunakan kekuatan jahat yang menghilang setelah kematian pemimpin Shinto untuk menerobos alam dewa. Aku mendapatkan pemahaman baru tentang ilmu pedang, dan hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah segel Xuan Hou. Aku melakukan perjalanan khusus ke Sekte Pedang Berkilau, tetapi aku menyadari bahwa aku sudah terlambat dan segelnya sudah dirusak olehmu, Kaisar Naga. Bab 408. Ada 3 bagian penyesalan dan 7 bagian fanatisme dalam kata-kata Yagi Uisken. Sangat disayangkan, dia telah bertapa dalam pengasingan selama 50 tahun, mengira bahwa dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk menghancurkan segel Xuan Hou, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang lain telah sampai di sana terlebih dahulu, membuat 50 tahun kerja kerasnya menjadi sia-sia. Antusiasmenya itu karena ia melihat ada seorang jagoan ilmu pedang yang lebih berbakat dari Xuan Hou. Meskipun segel Xuan Hou misterius dan kuat, itu hanyalah segel, bukan orangnya sendiri. Dan Xiao Chen tidak hanya dapat menghancurkan segel Xuan Hou, tetapi juga orang yang sebenarnya hidup di hadapannya. Dia ingin membuktikan kemampuan pedangnya. Adakah lawan yang lebih cocok daripada Xiao Chen? Mendengar ini, Xiao Chen menatap langsung ke arah Liu Sheng Yijian dan bertanya, jadi alasan kamu datang menemuiku hari ini adalah pedang saksi. Liu Sheng menatap Xiao Chen dengan pedangnya, dan api yang sangat fanatik muncul di matanya. Nyaring. Pedang suci yang tiada taraf itu menanggapi semangat juang tinggi tuannya, secara otomatis terhunus, terbang di udara, dan kemudian jatuh ke tangan Yagi Uisken. Pedang pembuktian. Guan Yueqin sedikit terkejut, tetapi dia memahami pikiran Liu Sheng Yijian dengan sangat baik. Sebagai seorang pendekar pedang,
saat bertemu seseorang seperti Xiao Chen yang telah memahami ilmu pedang tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak ingin bertarung dengannya. Ayo, Kaisar Naga, biarkan aku menyaksikan ilmu pedangmu. Liu Sheng mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Chen dan berkata, aku telah berlatih ilmu pedang sejak muda, dan aku memiliki banyak sekali aspirasi untuk mencapai tingkat ilmu pedang tertinggi. Setelah menembus alam dewa, ilmu pedangku telah mencapai puncak hidupku. Tapi puncak pribadi tidak mencerminkan puncak kendo. Jika Anda ingin naik ke level berikutnya, Anda hanya bisa mencari verifikasi dari orang-orang yang berada di level yang lebih tinggi. Liu Sheng Yijian menyadari sejak awal bahwa dia bukan tandingan Xiao Chen. Tapi dia sangat bersemangat untuk pertempuran ini. Aku mengerti. Kau ingin menggunakan bantuanku untuk menembus hambatan dan memasuki ranah ilmu pedang yang lebih tinggi. Xiao Chen berkata dengan tenang, harus kuakui, kegigihanmu dalam ilmu pedang sangat berharga, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa membuktikan pedang itu butuh harga. Tentu saja, jika aku tidak memiliki kesadaran ini, aku tidak akan berada di sini hari ini. Yagiu berteriak dengan suara yang dalam, memegang pedang dengan kedua tangan, dan niat pedang yang paling utama menyublim, seperti bunga kehidupan, ingin mekar keindahannya di saat-saat terakhir. Di sampingnya, pedang di tangan Guan Yue Qinxin bergetar dan menerima sensasi yang tidak dapat dijelaskan. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Guan Yue Qin sangat terkejut. Jika dia sebanding dengan Yagiu Isken, dia mungkin tidak akan mampu menghunus pedang. Kekuatan pedang Yagiu dapat langsung menghancurkannya. Tidak, kita harus mundur. Guan Yue Qin menyadari keterbatasannya sendiri dan melangkah mundur. Hal yang sama berlaku bagi keluarga Abe. Mereka menjaga jarak cukup jauh dari Xiao Chen dan Liu Sheng Yijian karena takut tertular. Tidak buruk. Xiao Chen merasakan niat pedang Liu Sheng dan memberikan sedikit pujian, tapi itu sedikit ringan. Kaisar Naga, silakan hunus pedangmu. Yagiu berkonsentrasi memegang pedangnya. Pedangku sudah terhunus, tapi di mana pedangmu? Tanya Xiao Chen. Ketika Liu Sheng Yijian mendengar ini, dia tidak dapat bereaksi sejenak dan berkata dengan linglung, pedangku sudah ada di tanganku. Apakah kamu yakin pedang di tanganmu itu milikmu? Tanya Xiao Chen ringan. Kemudian, niat pedang yang jauh lebih unggul dari pedang Yagiu muncul dan menyelimuti area di sekitarnya. Dengung-dengung-dengung. Pedang di tangan Yagiu Isken terus bergetar dan tak terkendali. Dentang. Pedang ajaib itu terlepas dari tangannya dan terbang di depan Xiao Chen, seakan-akan menyerah. Xiao Chen menatap pedang Liu Sheng dan bertanya dengan tenang, menurutmu pedang siapa ini sekarang? Ini. Yagiu Yijian terkejut. Apakah ini bedanya? Guan Yue Qinxin terheran-heran. Pedangnya tidak dapat terhunus di hadapan Yagiu Isken, dan ditekan oleh niat pedang Yagiu Isken. Namun di hadapan Xiao Chen, Liu Sheng bahkan tak mampu memegang pedang. Selalu ada orang yang lebih baik darimu, selalu ada alam yang lebih baik darimu, selalu ada alam yang lebih tinggi darimu, dan selalu ada alam yang lebih tinggi darimu. Seberapa besarkah kesenjangan antara keduanya? Kamu seharusnya tidak hanya berada di level ini, kan? Xiao Chen menatap Liu Sheng Yijian dengan acuh tak acuh. Liu Sheng menatap pedang yang menyerah di hadapan Xiao Chen, tatapannya kosong dan bingung. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang, bagaimana dia bisa membuktikan pedang itu kepada Xiao Chen? Kembalilah. Dengan teriakan keras, seluruh aura Yagiu Yijian berubah drastis. Dengung-dengung-dengung. Pedang ajaib itu bergetar lagi, merasakan panggilan dari tuannya, dan akhirnya menerobos pengaruh niat pedang Xiao Chen dan kembali ke tangan Liu Sheng Yijian. Haha, menarik. Xiao Chen tersenyum. Kaisar Naga, tolong beri aku jurus. Yagiu menggenggam pedang erat-erat dengan tatapan penuh tekad. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk melawan Xiao Chen dalam hidup ini, dan kesempatan itu hanya akan berlalu begitu saja, jadi dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dia harus melawan pertempuran ini, apapun yang terjadi. Kemampuanmu masih belum cukup, tapi jika itu keinginanmu, aku bisa memenuhinya untukmu. Begitu dia selesai berbicara, energi Xiao Chen memenuhi sekujur tubuhnya, dan tekanan pedang bagaikan kekuatan surga menyapu seluruh area, mengisolasi area di sekitarnya. Itu adalah wilayah pedang surgawi. Ledakan. Pedang surgawi muncul, dan tekanan pedang yang mengerikan menghantam segala arah. Meskipun Guan Yue Qinxin, keluarga Abe, dan yang lainnya telah mundur jauh, mereka masih terpengaruh dan harus terus mundur. Pada saat yang sama, semua pedang dalam radius 100 mil terpengaruh dan berterbangan di udara. Puluhan juta pedang berkumpul di depan Xiao Chen, benar-benar tunduk pada kekuatan pedang surgawi. Pemandangan itu begitu spektakuler, bagaikan pesta visual, sehingga semua orang tercengang. Ini. Liu Sheng Yijian tertegun sejenak, menatap kosong ke arah Xiao Chen, yang dikelilingi oleh ribuan pedang dan tampak seperti dewa, dan terkejut dalam hatinya. Itu pedang surgawi. Di kejauhan, Guan Yue Qinxin juga tampak gembira. Pedang surgawi merupakan ilmu pedang tingkat tertinggi yang melampaui pedang manusia. Ketika pedang surgawi muncul, semua pedang lainnya takluk. Pedang surgawi. Yagiu Isken bergumam pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba hatinya seperti tertusuk seberkas cahaya, yang memberinya cahaya dan menunjukkan jalan. Pada saat ini, dia samar-samar menemukan arahnya. Jadi begitulah, inilah wilayah yang telah aku kejar sepanjang hidupku. Liu Sheng tertawa seolah-olah keinginannya yang lama telah terpenuhi, dan dia mengayunkan pedang di tangannya dengan kuat, memaksa masuk ke wilayah Tianjian milik Xiao Chen. Berdengung. Di alam pedang surgawi, merasakan invasi musuh asing, 10.000 pedang secara otomatis melindungi tuannya, membentuk formasi pedang yang tak tertandingi, mencoba menghentikan Yagiu membunuh dengan satu pedang. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Xiao Chen mengangkat matanya dan menatap Liu Sheng Yijian. Liu Sheng Yijian berkata tanpa ragu, matanya penuh tekad, tolong beri aku jalan, Kaisar Naga. Baiklah, aku akan membantumu. Xiao Chen mendesah tak jelas dan melambaikan tangannya. Dentang. 10.000 pedang terdengar serentak, membawa kekuatan pedang surgawi, menyerbu ke arah pedang Yagiu. Desis, desis, desis. Dalam sekejap, jantung Yagiu tertusuk ribuan pedang, nyawanya melayang, dan pedang di tangannya perlahan terjatuh. Pedang surgawi. Pada saat kematiannya, Yagiu Isken masih melantunkan mantra dengan khusyuk, dan akhirnya terjatuh ke tanah sambil tersenyum puas. Sekalipun dia meninggal, dia tidak menyesali langkahnya ini. Dia cukup berani. Gumam Xiao Chen dalam hati sambil menatap tubuh Liu Sheng Yijian. Tentu saja, Yagiu Isken tahu bahwa ia tidak akan pernah mampu membuat terobosan apapun dalam kendo dalam kehidupan ini, jadi ia mengorbankan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk menanggung kekuatan pedang surgawi. Pada saat kematiannya, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari pedang surgawi. Meski pendek dan mengorbankan nyawa, itu sepadan. Bab 409. Yagiu Senior akhirnya mewujudkan keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, dan beliau pasti tidak menyesal sekarang. Guan Yue Qinxin menghela napas penuh penyesalan saat menyaksikan Yagiu gugur di tebasan pedang. Liu Sheng Yijian tidak benar-benar bertarung dengan Xiao Chen, tetapi langsung menggunakan tubuhnya untuk menanggung kekuatan pedang surgawi dan memahami pedang surgawi dengan mengorbankan nyawanya. Pada saat-saat terakhir sublimasi hidupnya, dia akhirnya mengerti apa itu pedang surgawi, dan keinginannya pun terpenuhi. Namun, begitu seseorang mati, ia mati. Bagi yang hidup, apapun yang ia lakukan tak berarti apa-apa. Giliranmu. Xiao Chen melirik keluarga Abe. Anggota keluarga Abe secara naluriah merasakan hawa dingin yang menggigit dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lagi pula, mereka hanya mendengar narasi Abe Harumi tentang betapa kuatnya Xiao Chen di Pulau Tujuh Pembunuhan dan tidak memiliki pemahaman yang nyata. Sekarang setelah Xiao Chen memperlihatkan kekuatan pedang surgawi dan dengan mudah mengalahkan prajurit tingkat dewa yang kuat Liu Sheng dengan satu pedang, mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya Xiao Chen. Seseorang di alam dewa bahkan tidak dapat menunda waktu. Apapun yang terjadi, kita harus menunda sebisa mungkin dan menunggu rencana Harumi berhasil. Leluhur Abe menggertakkan gigi dan memberi isyarat kepada keluarga Abe. Leluhur. Semua orang di keluarga Abe tahu apa yang akan terjadi dan merasa sedih. Tidak perlu bicara lagi, ikuti saja rencananya. Teriak leluhur Abe. Kemudian, dia menahan penindasan yang dibawa Xiao Chen kepadanya, melangkah maju tanpa rasa takut, dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Kau cukup berani menghadapiku sendirian. Kata Xiao Chen dengan tenang. Sebagai orang tertua di keluarga Abe, aku sudah hidup cukup lama. Sekarang, demi melindungi keluarga, aku tidak perlu takut apapun bahkan jika aku mati. Abe yang sudah tua bertekad untuk mati, dengan aura tragis dan heroik bak pahlawan di usia senjanya. Kaisar Naga, kalau kau ngotot mempersulit kami, aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ambil saja. Leluhur Abe tiba-tiba berteriak keras, menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Seketika darah panas menyembur keluar dari meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya dan menyembur kemana-mana. Bunuh diri. Guan Yueqin bingung dan tercengang. Leluhur. Semua orang di keluarga Abe menangis terseduh-seduh, seolah terjangkit semangat pengorbanan diri para leluhur mereka. Mereka menekan rasa takut mereka terhadap Xiao Chen, dan tampak marah serta berduka. Kaisar Naga, kau bertindak terlalu jauh. Hari ini kami akan melawanmu sampai mati. Beberapa anggota legendaris keluarga Abe yang tersisa bertindak seperti orang gila, mengabaikan konsumsi dan memaksakan batas kekuatan mereka. Susunan Dark Phantom Cherry. Seketika, formasi bintang 6 sisi muncul di bawah tanah. Darah Abe, yang mengalir deras, memancarkan kekuatan aneh yang tak tertandingi, menyelimuti Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen tetap tenang dan berkata dengan tenang, formasi ini hanya bisa diaktifkan dengan mengorbankan seorang dewa. Coba kulihat apa misterinya. Silakan masuk ke formasi tempur, kedua senior. Teriak beberapa master legendaris dari keluarga Abe. Suara mendesing. Dua bayangan hitam terbang keluar dari samping, memasuki formasi, dan menghadapi Xiao Chen.
Keduanya mengenakan seragam ninja yang membalut tubuh mereka dengan rapat, sehingga wajah mereka tidak terlihat dengan jelas, namun dari auranya, tampak bahwa kultivasi mereka telah mencapai tingkat setengah dewa. Sekte Koga, Sekte Iga. Xiao Chen menebak asal-usul keduanya dan berkata dengan tenang, dua dewa setengah dewa seharusnya menjadi fondasi sekte kalian, kan? Apakah pantas memberikan mereka begitu saja untuk membantu orang luar? Membunuhmu pasti sepadan. Kedua ninja hebat itu menyalakan pedang ninja mereka dan berkata dengan nada dingin. Sayangnya, kau tidak bisa membunuhku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan tahu sampai kamu bertarung. Begitu kata-kata itu keluar, kedua ninja hebat itu bertindak secara bersamaan. Sosok itu bergerak, bila pedangnya cepat, dan itu adalah gerakan yang mengancam nyawa. Namun Xiao Chen berdiri tegak dan menangkisnya dengan mudah. Ding-ding. Dinding udara tak kasat mata menghalangi pedang kedua ninja hebat itu. Namun, pada saat ini, momentum kedua ninja Dewa Agung itu tiba-tiba berubah, dan mereka bereaksi terhadap formasi di sekitarnya. Kekuatan mereka meningkat pesat, menembus batas mereka dan memasuki alam dewa. Mendesis. Kedua pedang ninja milik pria itu memotong dinding udara dan langsung menuju titik vital Xiao Chen, dengan tujuan membunuh Xiao Chen dalam satu serangan. Jadi begitu. Formasi itu bisa meningkatkan kekuatanmu. Xiao Chen mencibir, tapi meskipun itu meningkatkanmu, itu masih dua tahap awal alam ilahi. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekuatan suci di tangan Xiao Chen melonjak seperti naga yang melonjak, tak terhentikan. Tombak raungan naga. Ledakan. Pelangi panjang menembus matahari, dan kedua ninja hebat itu terlempar keluar sambil menyemburkan darah dari mulut mereka seolah tersambar petir. Kekuatan seperti itu pantas dimiliki Kaisar Naga. Kedua ninja hebat itu saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bekerja sama dengan bantuan kekuatan formasi, tetapi mereka masih belum sebanding dengan gerakan santai Xiao Chen. Tidaklah bijaksana untuk memprovokasi musuh seperti itu. Akan tetapi, mereka tidak berani menentang perintah Kaisar dan harus menunda Xiao Chen untuk sementara waktu. Teknik klon bayangan. Para ninja Sekte Koga membentuk segel dengan kedua tangan, dan bayangan manusia itu terbagi menjadi dua menjadi 4, dan 4 menjadi 8. 8 klon identik bergegas menuju Xiao Chen pada saat yang sama. Itu cuma klon hantu, cukup bagus untuk sirkus. Xiao Chen menatapnya dan menepis tangannya. Wus wus wus. Ribuan energi pedang muncul, seperti hujan pedang yang tak tertembus. Meskipun kedelapan klon itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tetap rentan dan terkena serangan energi pedang. Dalam sekejap mata, kedelapan klon itu tertusuk seperti sarang lebah dan lenyap tanpa jejak. Klon itu menghilang, tubuh aslinya muncul, dan ninja Koga tidak punya tempat untuk bersembunyi. Xiao Chen mengunci mata dan energi pedangnya, lalu menyerang dengan pedang lainnya. Kendo Zenwu memanggil. Cahaya pedang menyambar dengan kekuatan yang amat besar, dan jantung ninja Sekte Koga tertusuk, membunuhnya di tempat. Tepat saat rekannya terjatuh, ninja Sekte Iga menemukan saat yang tepat, dan sosoknya muncul dari kehampaan di belakang Xiao Chen, menebas dengan pisau. Hidup dan mati dalam satu nafas. Pisau itu sangat cepat, sehingga hidup dan mati bergantung hanya pada satu tarikan napas. Kalau dia dewa biasa, mungkin dia langsung mati di tebasan pedang ajaib ini. Namun, Xiao Chen pada akhirnya adalah eksistensi yang tidak dapat dipahami oleh ninja Sekte Iga. Tuhan tidak adil. Dengan teriakan keras, sebuah lubang hitam muncul di belakangnya. Apa? Ninja Sekte Iga itu menusukkan pedangnya ke lubang hitam, hanya untuk merasakan teror yang tak terlukiskan. Ia begitu takut sampai-sampai menjatuhkan pedangnya. Pada saat ini, Xiao Chen mengulurkan tangan dan dengan ringan meraih lehernya. Klik. Dengan lehernya patah, ninja Sekte Iga tidak dapat lolos dari nasib mati di tangan Xiao Chen. Apalagi, setelah membunuh dua ninja hebat berturut-turut, Xiao Chen merasa tenang dan rileks saat ia berjalan santai dalam formasi gelap. Pada saat ini, sebuah bola cahaya gelap mengembun di tengah formasi gelap tersebut, dan sesuatu tampak terbungkus di dalam bola cahaya tersebut. Kaisar Naga. Suara hantu itu terdengar, dan bola cahaya gelap itu pun menghilang, menampakkan benda di dalamnya, yang ternyata adalah sosok manusia tak berdarah. Yang lebih mengejutkan lagi, orang ini merupakan leluhur keluarga Abe yang baru saja bunuh diri. Oh, Xiao Chen menatap leluhur Abe sambil berpikir. Kaisar Naga, tahukah kau inti dari formasi Dark Phantom Cherry? Leluhur Abe berkata tanpa emosi, begitu kau terjebak dalam formasi ini, semakin kuat dirimu, semakin besar pula batasan yang akan kau hadapi. Begitu selesai berbicara, tubuh Patriark Abe menyerap materi gelap dalam formasi. Setelah beberapa saat menyatu, penampilannya berubah persis seperti Xiao Chen. Bab 410. Xiao Chen menatap leluhur Abe yang telah berubah wujud menjadi dirinya dan berkata dengan tenang, apa gunanya meniru penampilanku? Itu bukan menyalin, tetapi mencerminkan. Koreksi leluhur Abe. Foto cermin. Ya, pantulannya seperti cermin.
Kata Abe dengan suara datar. Maksudnya, kau akan segera tahu. Begitu selesai berbicara, Patriark Abe langsung mengambil langkah pertama. Ia melompat dan bergerak cepat di dalam formasi gelap itu. Melihat ini, Xiao Chen menyapu indera spiritualnya, mengunci sosok Song Heng, dan melontarkan pukulan yang mengguncang bumi. Serangan pembunuh dewa. Terdengar suara gemuruh keras, dan kekuatan tinju menembus kekosongan. Bagus sekali. Tetapi saat dia mendengar teriakan dingin Patriark Abe, dia menenggelamkan langkahnya, dan meniru postur Xiao Chen, meninju dengan kekuatan yang sama. Serangan pembunuh dewa. Keterampilan khusus yang sama dan tinju dengan kualitas yang sama saling bertabrakan. Ledakan. Saat kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, kehampaan runtuh seketika. Kedua pria itu terkejut dan masing-masing mundur 3 langkah. Jadi begitu. Ini yang kau sebut pantulan cermin. Xiao Chen tersenyum tertarik. Ya, kekuatan Dark Fantasy Cherry Array terletak pada kemampuannya untuk mencerminkan segala hal tentang musuh, baik itu penampilan luar maupun seni bela diri internal mereka. Kata Patriark Abe dengan lesu. Dia sebenarnya sudah mati sekarang, tetapi dia menggunakan darahnya untuk mengaktifkan Dark Fantasy Cherry Array, dan menggunakan kekuatan array tersebut untuk memberkati dirinya sendiri. Dia tidak hanya bisa berubah wujud menjadi Xiao Chen, tetapi juga bisa meniru kemampuan Xiao Chen. Atau lebih tepatnya, itu bukan imitasi, tetapi seperti katanya, pencerminan. Pantulkan seperti cermin. Kemampuan apapun yang dimiliki Xiao Chen, dia bisa memilikinya. Kaisar Naga, lawanmu sekarang bukan aku, melainkan dirimu sendiri. Kata leluhur Abe tanpa emosi, kau memang kuat, tapi bisakah kau mengalahkan dirimu sendiri? Menjadi lawanku memang ide yang baru, tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar sehebat yang kau katakan. Xiao Chen berpikir, biar aku coba. Begitu dia selesai berbicara, auranya berubah, dan api membakar seluruh tubuhnya, membakar langit. Gelombang api terbakar 9 kali lipat. 9 lapis api yang berkobar saling tumpang tindih, mencapai batasnya. Dengan sekali tekan telapak tangannya, gelombang udara panas menyapu area tersebut. Melihat hal itu, leluhur Abe pun membakar tenaga dalamnya, seluruh tubuhnya bagai dilalap api yang berkobar, lalu ia melancarkan serangan dengan telapak tangan yang sama besarnya. Gelombang api terbakar 9 kali lipat. 9 gelombang yang sama saling tumpang tindih, dengan jumlah energi yang sama besarnya. Keduanya kembali berimbang, tak satu pun menyerah. Kaisar Naga tak berguna, dalam formasi Sakura hantu kegelapan ini, aku bisa menggunakan semua jurusmu. Bahkan jika kau menciptakan jurus baru untuk sementara, aku bisa mempelajari jurus barumu melalui pencerminan formasi. Leluhur Abe berkata dengan acuh tak acuh, kau tak punya peluang untuk memenangkan pertempuran ini, terima saja takdirmu. Kelihatannya masuk akal, tapi aku memang tidak suka menerima takdirku. Ketika aku menghadapi masalah, aku selalu ingin mencoba menerobosnya. Lagi pula, bagaimana mungkin bayangan cermin saja bisa dianggap masalah? Xiao Chen tiba-tiba tersenyum sinis dan bergegas keluar. Pembunuhan kekaisaran. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen mengaktifkan teknik transformasi kekaisaran, dan menggunakan kedua tangannya untuk melakukan gerakan penalti. Akhirnya, ia menyatukan kedua tangannya, menggabungkan kedua gerakan menjadi satu, dan melesat ke arah leluhur Abe dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Tanpa ragu, leluhur Abe membuat gerakan yang sama, mengumpulkan kekuatan penghancur. Pembunuhan kekaisaran. Ledakan. Ketiga kalinya gerakan yang sama bertabrakan, hasilnya benar-benar berbeda dari 2 kali sebelumnya. Engah. Tubuh leluhur tua Abe bergetar hebat, dia muntah darah, dan terbang keluar. Bagaimana mungkin? Ekspresi leluhur Abe akhirnya rileks, dan dia bertanya dengan ragu, kenapa? Itu jelas gerakan yang sama, jadi mengapa dia tidak bisa menandingi Xiao Chen? Xiao Chen perlahan berjalan mendekati leluhur Abe dan berkata dengan tenang, tingkat formasimu terlalu rendah. Levelnya terlalu rendah. Leluhur Abe tercengang. Efek pencerminannya memang hebat, tetapi formasi Anda memiliki keterbatasan. Ada beberapa hal yang tidak dapat dicerminkannya. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, menghapus jejak terakhir kesadaran leluhur Abe. Mungkin penatua Abe belum mengerti, tetapi Xiao Chen tidak punya kewajiban untuk menjelaskan begitu banyak kepadanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar konsep pencerminan, tetapi itu tidak berarti dia belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Suatu ketika, saat ia berlatih di medan perang di luar negeri peri, ia secara tidak sengaja memasuki tempat berbahaya di mana aturan pencerminan serupa muncul, yang dapat menciptakan salinan identik dirinya sendiri. Hanya dengan mengalahkan salinan dirimu sendiri kamu dapat melarikan diri. Saat itu, ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia hampir mati sebelum mengalahkan klon tersebut dan hampir kelelahan setelah pertempuran. Tetapi itulah kekuatan aturan dan hukum, yang benar-benar dapat meniru kemampuan apapun. Namun, level formasi Cherry Fantasi Gelap keluarga Abe terlalu rendah. Formasi ini mungkin dapat meniru beberapa kemampuan dasar, tetapi tidak dapat meniru kemampuan yang melampaui batasan formasi itu sendiri.
Misalnya, teknik transformasi kekaisaran, teknik terlarang yang membuat langit dan bumi takut, tidak akan pernah bisa ditiru hanya dengan formasi belaka. Sekarang orang itu sudah mati, formasinya harus dipatahkan. Xiao Chen menatap tubuh leluhur Abe di tanah, lalu menginjaknya. Ledakan. Ruang bergetar, formasi runtuh, dan Xiao Chen kembali keluar. Ketika formasi itu hanya menutupinya, orang-orang di luar hanya dapat melihat penghalang hitam dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Sekarang formasi itu telah hancur, mereka baru saja melihat hasilnya dengan jelas. Dalam formasi tersebut, leluhur Abe meninggal secara tragis, dan dua ninja hebat dari Sekte Koga dan Iga juga jatuh ke dalam genangan darah, tanpa napas. Di sisi lain, Xiao Chen memiliki ekspresi dingin dan tampak tidak terluka. Ah! Setan, kau membunuh leluhur dan dua senior. Semua orang di keluarga Abe menatap Xiao Chen dengan kaget dan marah. Pedang Yagyu, dua ninja hebat, pengorbanan diri sang leluhur, dan penggunaan formasi Dark Phantom Sakura adalah semua kekuatan yang dapat dikerahkan keluarga Abe. Akan tetapi, meski begitu, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen, dan bahkan tidak dapat meninggalkan sedikit pun bekas luka padanya. Kau sudah melakukan begitu banyak hal hanya untuk mengulur waktu bagi Abe Harumi, kan? Xiao Chen menatap keluarga Abe dengan acuh tak acuh. Abe Harumi bukanlah tipe orang yang takut mati dan lari dari medan perang. Terlebih lagi, setelah mengalami pertempuran di Pulau Tujuh Pembunuhan, Abe Harumi sudah sangat memahami kekuatannya. Keluarga Abe telah melakukan begitu banyak hal bukan untuk mengalahkannya, tetapi sengaja menunda waktu dan menghalangi kemajuannya. Artinya Abe Harumi yang belum muncul itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang memerlukan waktu. Dasar iblis. Sekalipun kau sombong sekarang, cepat atau lambat akan ada yang bisa menghadapimu. Teriak anggota keluarga Abe dengan marah. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melihat waktu itu. Xiao Chen berkata dengan tenang, cahaya pedang mengembun di telapak tangannya. Memanggil. Cahaya pedang meledak, berubah menjadi ribuan aura pedang, tanpa pandang bulu membunuh semua orang di keluarga Abe. Ah! Sesaat, jeritan, ratapan, dan mayat terus terdengar. Bahkan mereka yang berada di alam legendaris pun tak luput darinya. Pada akhirnya, keluarga Abe nyaris musnah, hanya menyisakan seorang kultivator alam legenda tingkat menengah yang ketakutan berdiri di tengah genangan darah. Pada saat ini, sosok Xiao Chen melintas dan muncul di hadapan pria itu dalam sekejap mata. Ia meletakkan tangannya di atas kepala pria itu dan melakukan teknik pencarian jiwa. Tak lama kemudian, informasi Abe Harumi tersaring. Bersambung.